Catur Bahasa Mandala. Semakin sering berbincang-bincang, semakin besar rasa ingin tahu Syekh Jumaad Al-Kubra untuk mengetahui pandangan-pandangan dan gagasan Syekh Siti Jenar dalam melakukan perubahan. Pada pertemuan berikut, tanpa basa-basi, dia langsung bertanya tentang hal yang terkait penyucian bumi. Jika boleh tahu, kenapa Tuan Syekh mendahulukan penyucian nafs al-amarah dari tanah? Karena Banu Al-Jan tinggal di dalam perut bumi. Asal Tuan tahu, perut bumi itu sebagian berupa air dan sebagian lagi berupa api yang berwarna merah menyala. Almarhum Aryo Damar Adipati Palembang pernah mengajakku masuk ke perut bumi mengunjungi puak-puak dari Banu Al-Jan. Mereka tinggal di bagian api yang merah menyala. Karena itu, jika mereka keluar ke permukaan bumi, maka lazimnya melalui kawah gunung berapi, gua-gua, atau setiap lubang yang terhubung dengan perut bumi. Sebagaimana lahar gunung berapi yang berbahaya, nafs al-marah, perlambang api dari sang bumi, harus disucikan terlebih dahulu. Di Nusa Jawa, para tapa yang waskita sudah mengetahui sejak lama bahwa anasir api sang bumi telah menjadi sebab utama bagi tumpahnya darah manusia-manusia. Karena itu, jika anasir api sebagai perlambang nafs al-marah dari sang bumi tidak didahulukan penyuciannya, aku khawatir manusia-manusia penghuni Nusa Jawa akan segera habis di mangsa Banu Al-Jan, yang merupakan salah satu aspek pengejawantahan sang maut, jelas Syekh Siti Jenar. Tapi Tuan Syekh, bukankah perlambang-perlambang nafs itu sejatinya hanya menyangkut pencerahan jiwa manusia? Syekh Jumaad Al-Kubra belum paham dengan penjelasan Syekh Siti Jenar. Kenapa Tuan Syekh menggunakan untuk bumi, yaitu tempat tinggal manusia? Apakah menurut Tuan Syekh, bumi itu makhluk hidup yang memiliki jiwa sehingga perlu disucikan jiwanya? Bagiku, semua makhluk memiliki jiwa. Apakah mereka bisa bergerak atau tidak? Gumpalan batu, besi, dan makhluk-makhluk tidak terbayangkan yang merupakan benda-benda tidak bergerak, sesungguhnya bukanlah benda mati yang tidak memiliki jiwa. Mereka sesungguhnya hidup dan memiliki jiwa. Sebagian besar di antara mereka malah berasal dari makhluk seperti kita. Walaupun benda-benda itu dalam penglihatan mata indriawi kita tidak dapat bergerak dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Tidakkah Tuan Syekh mengetahui jika gunung-gunung yang tidak bergerak itu sejatinya bertasbih kepada Allah, sebagaimana burung-burung bertasbih kepada Allah? Di dalam pandanganku, walaupun benda-benda tidak bergerak itu tidak dapat mengusahakan keselamatan diri mereka sendiri, mereka dapat mempengaruhi jiwa manusia. Kekuatan jiwa yang memancar dari benda-benda itu dapat mempengaruhi kesadaran manusia, sehingga manusia terikat untuk mencintai dan memuliakan mereka secara berlebihan. Tidak kurang di antara manusia harus saling bunuh akibat kecintaan berlebih terhadap benda-benda tidak bergerak tersebut. Bahkan tidak kurang manusia yang keblinger kiblat imannya karena mempertuhan mereka, kata Syekh Siti Jenar. Tentang dalil-dalil yang Tuan Syekh kemukakan, aku sudah tahu. Tentang pengaruh benda-benda mati terhadap jiwa manusia pun aku sudah tahu. Tapi dalam kenyataan, aku belum memperoleh pencerahan rohani untuk bisa mempersaksikan kebenaran sejati di balik dalil-dalil tersebut dengan mata batin. Aku mohon petunjuk dan bimbingan dari Tuan Syekh agar aku dapat mencapai makom itu. Aku yakin Tuan Syekh pasti sudah mencapai makom tersebut, karena guru kami almarhum Syekh Said Abdullah Baziz Zabadi tidak akan memerintahkan aku untuk menyampaikan taj kepada Tuan Syekh jika makom rohani Tuan Syekh lebih rendah darinya, kata Syekh Jumaad Al-Kubra merendah.
Mendengar kata-kata Syekh Jumad Al-Kubra yang bernada memuji dan meninggikan dirinya, Syekh Siti Jenar mengalihkan pembicaraan, seolah-olah tidak mendengarnya. Jika Tuan pernah membaca kisah perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad, Tuan Syekh akan mendapati kisah perjumpaannya dengan sang bumi, Ad-Dunya, yang digambarkan sebagai seorang perempuan tua bangka tak berdaya. Kenapa dalam kisah itu Nabi Muhammad menyaksikan sang bumi sebagai perempuan tua bangka tidak berdaya? Menurut hematku, penglihatannya adalah penglihatan seorang Rasulullah yang tidak pernah tertarik dengan gemerlap kehidupan duniawi. Itu adalah penglihatan rohaniah seorang manusia agung yang sudah tercerahkan kesadarannya dan menyaksikan segala sesuatu di sekitarnya dengan mata batin yang cemerlang, sehingga keberadaan dunia dipandangnya sebagai sosok perempuan tua bangka tidak berdaya. Sebaliknya, bagi para petani, para pemuja kesuburan, dan para pecinta kehidupan duniawi yang hidupnya bergantung pada kekayaan dan kesuburan bumi, sang bumi dilihatnya sebagai ibunda agung, gudang keindahan yang tiada tara, pinggangnya ramping, payudaranya ranum, pinggul dan pahanya mekar, merangsang harapan keibuan yang tidak terbatas. Bumi yang subur, tempat bagi manusia bersandar hidup, baik di kala lahir maupun mati. Asal dari ibu bumi akan kembali ke ibu bumi. Itulah keyakinan mereka yang diwariskan dari keturunan satu ke keturunan yang lain. Keberadaan sang bumi, pemilik kesuburan itu, digambarkan oleh para pemujanya seperti ini. Dia ibunda pertiwi, melulur teguhkan yang membangkitkan semangat. Sekali lagi dan sekali lagi, dia tertawa dengan mata merah padam berkilat dan mengucapkan bahasa roh yang tidak terpahami dengan bibir belepotan darah dan madu yang diminumnya. Itulah gambaran sang bumi, ibunda pertiwi, sang peminum darah dan madu yang sejak zaman Purwakala sudah disembah oleh penduduk Nusa Jawa. Sungguh luar biasa kedahsyatan Dewi Bumi yang disembah penduduk negeri ini. Sungguh aku takjub dengan kehebatan Tuan Syekh yang ingin menutup tempat-tempat pemujaan sang bumi melalui dukuh-dukuh lemah abang, lemah ireng, lemah putih, dan lemah jenar, kata Syekh Jumad Al-Kubra. Perlu Tuan ketahui, aku tidak punya hak untuk menutup tempat pemujaan apapun. Aku hanya berupaya untuk membuat tawar pengaruh darah dan mayat pada tempat-tempat sang bumi dipuja, baik melalui bumi sodana maupun buta sudi, tempat-tempat yang disebut kebumian atau kebumen, petanahan, palemahan, dara, dan kesetra adalah tempat-tempat para perawan atau dara dipersembahkan sebagai korban sembelihan. Hatiku tidak cukup kuat untuk menyaksikan upacara semacam itu dilakukan orang di sekitarku. Jiwaku tidak bisa berdiam dan membiarkan pembunuhan-pembunuhan atas nama kepercayaan terhadap sang bumi. Selain itu, ibunda asuhku, Nyi Indang Gelis, memang memintaku untuk berjuang keras mengakhiri upacara korban manusia itu. Dan yang paling penting, Shiva sendiri telah berkehendak untuk menyingsingkan wajahnya yang menakutkan, untuk digantikan dengan wajahnya yang memancar penuh kasih sayang. Shiva telah menetapkan bahwa untuk bertemu dengannya, para pemujanya dapat menjumpainya di mana saja karena dia berada di dalam diri manusia yang memahami Kula Tatwa. Karena itu, tugas utamaku sebagai ulama pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah perubahan zaman ini, selain menyampaikan kepada penduduk Nusa Jawa kabar kebenaran tauhid Islam, mengubah nilai-nilai lama yang sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai baru seiring tuntutan zaman. Aku juga berkewajiban untuk mengakhiri secara bijaksana pembunuhan-pembunuhan manusia untuk upacara keagamaan. Salah satu upaya yang mampu kulakukan adalah mengusahakan suatu ikhtiar dengan membuat tawar daya sakti yang memancar dari ksetra-ksetra dan tempat-tempat pemujaan sang bumi yang mengerikan itu. Jadi yang aku lakukan hanya membuat tawar daya sakti. Sekali-kali aku tidak menutup
Munculnya dukuh-dukuh Lemah Abang sesungguhnya baru pada perintisan belaka dari usahaku tersebut. Aku masih butuh waktu lama dan dukungan dari semua pihak untuk menjalankan tugas berat itu sampai terbentuknya dukuh lemah ireng, lemah putih, dan lemah jenar, kata Syekh Siti Jenar menjelaskan. Subhanallah, gumam Syekh Jumad Al-Kubra takjub. Rupanya guru kami Syekh Syahid Abdullah Barzizabadi sudah mengetahui tugas rahasia Tuan Syekh yang begitu berat. Rupanya ia tahu tajdid yang Tuan Syekh jalankan itu lebih dari sekedar mengubah tatanan kehidupan manusia. Itu sebabnya ia memerintahkan kami untuk menyampaikan taj dan ikut serta terlibat dalam perubahan yang Tuan lakukan. Terimalah taj ini sebagai penghormatan dari guru suci kami Syekh Said Abdullah Barzizabadi. Guru rohani Tuan Syekh Said Abdullah Barzizabadi memang seorang arif yang waskita, saud Syekh Siti Jenar menerima taj dari tangan Syekh Jumad Al-Kubra. Namun tentang pembicaraan kita tadi, hendaknya tetap Tuan rahasiakan kepada yang tidak berhak mengetahui. Tentang taj pemberian guru suci Tuan, hendaknya Tuan rahasiakan juga. Itu sudah pasti Tuan Syekh, kata Syekh Jumad Al-Kubra dengan mata berbinar menyiratkan kegembiraan. Ya, sejak di Malaka, aku sudah mendengar tentang Nusa Jawa yang masih dihuni oleh para pemuja berhala yang suka minum darah dan mengorbankan manusia untuk santapan Bairawa-Bairawi sesembahannya. Aku sendiri sangat tertarik mendengar cerita itu. Salah satu alasan kehadiranku ke Nusa Jawa ini, selain mencari sang mujadid, juga menyampaikan taj, juga untuk menyebarkan ajaran kebenaran Islam kepada penduduk. Ternyata atas kehendak Allah kita dipertemukan. Karena itu, sesuai amanat almarhum guru kami dan dorongan jiwaku, aku berharap Tuan memperkenankan aku untuk berjuang bahu-membahu bersama dalam menata kehidupan baru umat manusia di Nusa Jawa ini. Sungguh aku sangat bergembira jika Tuan Syekh hendak bergabung dengan kami. Namun, perlu aku beritahukan kepada Tuan Syekh bahwa dalam hal tauhid orang-orang di Nusa Jawa sudah sangat paham secara mendalam. Sejak zaman purwakala mereka sudah menganut ajaran tauhid, baik yang mereka sebut kapitayan maupun ilmu tauhid yang mereka istilahkan adwaya sastra. Mereka juga bukan kawanan orang bodoh yang puas dan percaya begitu saja dengan penjelasan dalil-dalil nakli yang beku. Bahkan sejumlah pendeta Shiva Buddha yang menjadi pengikutku dengan mudah dapat mengikuti sistem berpikir yang kuajarkan. Padahal sistem berpikir yang kuajarkan itu hanya lazim digunakan di kalangan cendekiawan Baghdad, ujar Syekh Siti Jenar menegaskan. Aku akan selalu ingat-ingat petunjuk Tuan, kata Syekh Jumad Al-Kubra. Tapi ada satu hal yang ingin aku peroleh dari perkenan Tuan Syekh. Apa itu? Karena pembukaan dukuh-dukuh seperti lemah ireng, lemah putih, dan lemah jenar masih butuh waktu lama sampai selesainya pembukaan dukuh-dukuh Lemah Abang. Bagaimana jika Tuan mengizinkan aku mengambil bagian dalam pembukaan dukuh-dukuh tersebut? Aku siap mengorbankan jiwa dan raga untuk menyelesaikan tugas mulia tersebut, kata Syekh Jumad Al-Kubra. Jika demikian, aku sarankan sebaiknya Tuan membuka tempat-tempat bernama Lemah Putih Kadipaten karena akan menimbulkan akibat buruk yang tidak diinginkan. Jika demikian, aku sarankan sebaiknya Tuan membuka tempat-tempat bernama Lemah Putih. Aku akan menemui Prabu Satmata untuk membicarakan hal itu. Prabu Satmata? Siapakah dia? Prabu Satmata adalah Khalifah Giri Kedaton. Dia putra saudara sepupu Tuan Syekh Maulana Ishak, keturunan Said Amir Ahmad Khan Jalaluddin. Seperti kita, Prabu Satmata seorang pengamal tarekat Nikmatullah. Almarhum ayahandanya Syekh Maulana Ishak adalah mursid tarekat Nikmatullah yang tinggal di Pasai. Sekarang ini yang menggantikan Syekh Maulana Ishak sebagai mursid di Nusa Jawa adalah Prabu Satmata, kata Syekh Siti Jenar.
Keinginan Syekh Jumat Al-Kubra untuk bahu-membahu dengan Syekh Siti Jenar dalam upaya membuat tawar daya sakti ksetra-ksetra dan tempat pemujaan sang bumi ternyata berkaitan dengan rencana Raden Kusen, sang penguasa 3 kadipaten Terung, Bubat, Surabaya, untuk menutup ksetra-ksetra di wilayah kekuasaannya. Rupanya berbeda pandang dengan orang-orang yang mengaitkan peristiwa-peristiwa aneh di pedalaman dan amuk yang dilakukannya dengan tulah sang naga sesa. Raden Kusen justru memandang hal tersebut berasal dari kelalaiannya dalam menjalankan amanat guru yang dimuliakannya Raden Ali Rahmatullah Susuhunan Ampel Denta. Beberapa hari sebelum wafat, Raden Ali Rahmatullah telah menyampaikan wasiat agar para putra, kerabat, dan muridnya berusaha secara bijak mengakhiri upacara pengorbanan manusia di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Ternyata, sampai setahun wafatnya, amanat itu belum juga dijalankan. Karena itu, terjadinya peristiwa buruk itu oleh Raden Kusen dianggap sebagai peringatan dari gurunya. Dengan pandangan seperti itu, Raden Kusen bertekad menjalankan amanat tersebut. Di depan para putra Raden Ali Rahmatullah, Prabu Satmata, Khalifah Husein, Yusuf Sidik, dan Arya Bijaya Orob, dia dengan tegas menyatakan akan membuat ketetapan untuk menutup ksetra-ksetra di wilayah kekuasaannya. Ksetra yang pertama-tama ditutup adalah ksetra Nyudenta. Jawa kunonya adalah Kelapa Gading yang terletak sekitar 5 yojana di sebelah timur Masjid Ampel Denta. Syekh Siti Jenar yang menangkap Tengara tidak baik sebagai akibat penutupan ksetra itu tidak bisa berdiam diri dan berusaha keras untuk mencegah pelaksanaan rencana tersebut. Tanpa menunda waktu, di depan para peserta pertemuan, Syekh Siti Jenar mengemukakan pandangan bahwa kebijakan menutup ksetra Nyudenta tidak bisa dilakukan oleh seorang penguasa kadipaten karena akan menimbulkan akibat buruk yang tidak diinginkan. Dengan suara direndahkan tetapi tegas, Syekh Siti Jenar berkata, "Kami yakin kebijakan mengakhiri upacara korban manusia itu adalah mulia. Kami juga yakin amanat almarhum saudara kami itu sangat luhur. Namun kami yakin yang dimaksud almarhum saudara kami Raden Ali Rahmatullah bukanlah tindakan menutup ksetra-ksetra secara langsung berdasarkan ketetapan penguasa kadipaten. Karena sepengetahuan kami, Paduka Susuhunan sangat tidak menyukai hal-hal yang bersifat kekerasan. Kami sangat yakin di alam kuburnya ia akan kecewa jika ada keluarga atau murid yang menutup ksetra berdasarkan wewenang seorang adipati." Kenapa kami katakan ia kecewa dengan cara itu? Karena kalau ia memilih cara langsung seperti itu, tentunya sebagai Raja Surabaya, ia sudah melakukannya sejak lama. Kenyataannya, ia membiarkan ksetra Nyudenta seperti adanya. Jadi menurut kami, yang ia inginkan adalah mengakhiri upacara korban manusia. Sekali-kali bukan sekedar menutup ksetra, karena upacara-upacara korban manusia tidak selalu dilakukan di ksetra. Di tempat pemujaan sang bumi, di bangunan-bangunan besar yang butuh wadal, di tempat-tempat orang mencari pesugihan, bahkan saat orang mengamalkan ilmu kedikdayaan pun korban manusia bisa dilakukan. Karena itu, kami kurang sepakat jika Yang Mulia Adipati Bubat akan membuat ketetapan menutup ksetra-ksetra di wilayah kekuasaannya. Hal itu tidak saja akan menyulut kekisruhan besar akibat perlawanan para pendeta, penduduk sekitar, dan penguasa ksetra. Tetapi yang terpenting, ketetapan itu tidak mengakhiri kebiasaan korban manusia. Raden Kusen menarik nafas berat dan mengangguk-ngangguk. Dia bisa menerima pandangan Syekh Siti Jenar, namun dia tidak memiliki pilihan lain untuk menjalankan amanat gurunya tercinta itu. Akhirnya, setelah termenung lama, dia bertanya kepada Syekh Siti Jenar, "Aku memang sudah memikirkan tentang kemungkinan itu. Tetapi, apa yang harus aku lakukan untuk memenuhi wasiat guruku?"
adakah engkau memiliki jalan keluar agar kami dapat memenuhi wasiat terakhirnya? Beberapa hari lalu, kami telah berbincang-bincang usaha-usaha membuat tawar daya sakti, kesetra, dan tempat pemujaan sang bumi dengan Yang Mulia Pangeran Arya Pinatih di Giri Kedaton. Bahkan sore tadi, kami sudah membicarakan masalah yang sama dengan saudara kami, Syekh Jumat Al-Kubra. Ternyata sekarang ini paman akan melaksanakan penutupan kesetra sesuai amanat almarhum saudara kami. Itu berarti Allah telah mengatur semuanya. Maksud kami, amanat menutup kesetra dan tempat-tempat pemujaan sang bumi itu tetap akan kita jalankan. Namun tidak melalui cara menutup berdasarkan titah adipati. Sebaliknya, dengan cara membuat tawar daya saktinya. Kami yakin jika kesetra sudah kehilangan daya sakti, maka ia akan ditinggalkan orang. Dengan begitu, tanpa ditutup pun kesetra itu akan dilupakan orang. Cara ini memang butuh waktu, namun bisa menghindari kemungkinan kisruh, kata Syekh Siti Jenar. Apakah engkau akan membuat tempat seperti Lemah Abang di dekat kesetra New Denta? Bukan hanya Lemah Abang, paman. Kami juga berencana membuka tempat-tempat bernama Lemah Putih, Lemah Ireng, dan Lemah Jenar. Lemah Abang, Lemah Putih, Lemah Ireng, Lemah Jenar, gumam Raden Kusen dengan kening berkerut. Dia diam beberapa jenak, sejurus kemudian dia berkata, apakah itu bermakna engkau akan mendirikan catur basa mandala? Apakah itu berarti engkau akan mendirikan 4 wilayah lemah larangan atau tanah terlarang? Tepatnya memang demikian, paman. Syekh Siti Jenar terhenyak karena kerangka pikirannya telah ditebak oleh Raden Kusen. Setelah termangu sejenak, ia menjelaskan, namun tempat-tempat yang kami dirikan bukan hanya di 4 tempat sebagaimana catur basa mandala yang didirikan Batara Parameswara di Sagara, Sukayajna, Kukup, dan Kasturi. Catur basa mandala yang kami dirikan itu akan kami pilih letaknya di sejumlah titik rawan di Nusa Jawa. Melalui tempat-tempat itu, insya Allah daya sakti kesetra akan tawar, sehingga pada akhirnya tidak akan ada lagi pembunuhan terhadap manusia sebagai upacara persembahan kepada buta dan kala. Tapi kalau engkau mau membuat catur basa mandala dan lemah larangan di banyak tempat, siapa yang akan menjadi penjaganya? Siapakah yang akan menjadi Nawadewata? Siapa yang akan engkau tunjuk sebagai lambang Wisnu, Sambu, Iswara, Rudra, Brahma, Maheswara, Mahadewa, Sangkara, dan para Masiwa? Kami belum bisa menentukan siapa saja mereka itu. Namun kami sudah membicarakan masalah tersebut dengan almarhum saudara kami Raden Ali Rahmatullah dan Prabu Satmata serta Adipati Demak tentang perlunya dibentuk suatu majelis guru suci atau Suro Al-Masaik untuk mempersatukan dan sekaligus menjadi naungan rohani bagi kadipaten-kadipaten di Nusa Jawa. Melalui majelis guru suci yang merupakan lambang Nawadewata itulah kita dapat menyatukan semua kekuasaan yang terpecah-pecah, jawab Syekh Siti Jenar. Raden Kusen tertawa terbahak-bahak sampai tubuhnya terguncang-guncang. Dia merasa geli mendengar gagasan Syekh Siti Jenar. Setelah rasa gelinya berkurang, dia berkata sambil tersenyum, majelis guru suci, majelis susunan maksudnya. Apakah itu bukan perbuatan musyrik, menempatkan manusia sebagai jelmaan Tuhan? Justru dengan gagasan catur basa mandala, lemah larangan, dan majelis guru suci sebagai lambang Nawadewata itu, kami ingin mengubah gagasan lama ke gagasan baru yang berdasarkan tauhid, kata Syekh Siti Jenar. Maksudmu, lambang Nawadewata sebagai penjaga catur basa mandala dan lemah larangan akan kami ubah menjadi majelis guru suci yang 9, yang disebut Wali Songo, yaitu 9 sahabat Tuhan. Itu berarti dari sisi tauhid, para guru suci yang tergabung di dalam Wali Songo bukan lagi berkedudukan sebagai jelmaan guru suci yang berstana di
Kailasa, yaitu Siwa, melainkan hanya sebagai 9 orang sahabat Tuhan. Karena itu, pada saat para guru suci yang menjadi anggota Wali Songo itu wafat, kuburnya tidak akan dipuja dan disembah orang. Sementara dari sisi kekuasaan duniawi, para raja yang selama ini dianggap sebagai dewa raja atau Tuhan akan berubah kedudukannya karena secara rohani mereka berada di bawah majelis Wali Songo, kata Syekh Siti Jenar menjelaskan. Aku paham sekarang. Raden Kusen manggut-manggut. Gagasan tentang majelis guru suci yang disebut Wali Songo, kalau tidak salah, adalah kelanjutan dari gagasanmu yang mengubah gelar buyut menjadi Ki Ageng dan gelar Rama menjadi Ki Lurah. Kalau itu, aku setuju. Karena bagiku yang penting di atas segala perubahan adalah alasan-alasan yang bersandar pada azas tauhid. Tapi siapa kira-kira yang engkau anggap pantas menempati kedudukan pemimpin Wali Songo yang dalam gagasan Nawadewata itu berkedudukan sama dengan para Masiwa? Prabu Satmata, Ratu Giri Kedaton yang sudah dikenal penduduk sebagai titisan Sang Girinata. Oh, itu bagus sekali. Aku setuju. Berharap dengan gagasan itu, perubahan besar akan cepat terjadi di tengah jungkir baliknya tatanan kehidupan di negeri ini. Tetapi ada satu hal yang perlu engkau jelaskan tentang mandala-mandala yang bakal engkau dirikan itu. Bagaimana caramu meyakinkan penduduk bahwa mandala-mandala tersebut memang sebuah mandala dan bukan hunian biasa? Tanya Raden Kusen ingin tahu. Kami akan menandai tiap mandala yang kami dirikan dengan aturan ketat yang wajib dipatuhi oleh para penghuninya. Maksud kami akan mendirikan dukuh-dukuh yang semua penduduknya menjalankan syariat Islam secara ketat, terutama dalam hal berpakaian, berpantang makanan dan minuman, berpantang dalam bertindak asusila, bersikap hidup luhur, dan sebagainya. Menjalankan syariat Islam secara ketat sebagai tanda mandala-mandala? Aku belum paham maksudmu. Ini membingungkan. Maaf, Paman. Paman pasti telah paham bahwa sudah ditetapkan peraturan di dalam Satyabrata dan Yamabrata Silakrama tentang peraturan hidup para wiku yang ketat. Sepanjang yang kami ketahui, peraturan-peraturan untuk para wiku tersebut sangat mirip dengan syariat Islam. Jelas Syekh Siti Jenar. Mirip bagaimana? Sergah Raden Kusen. Aku tidak pernah membandingkan peraturan hidup para wiku dengan syariat Islam. Jadi jelaskan kepada kami semua supaya kami paham. Dalam hal berpakaian, para penghuni catur basa mandala yang kami dirikan akan kami perintahkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku bagi para wiku, yaitu berkepala gundul atau amundi, menutupi kepala dengan destar atau adestar, memakai surban atau abebet sirah, berkopiah tarbus besar atau aketu agung. Namun agak sedikit berbeda dengan para wiku. Dalam hal berpakaian atau busana, para penghuni mandala kami hanya mengenakan kain penutup tubuh bagian bawah atau wedihan dan kain penutup tubuh bagian tubuh atas atau dodot. Sekali-kali mereka tidak menggunakan hiasan-hiasan dari emas dan perak kecuali memakai aksamala, kalung dari untayan buah genitri sebagai biji tasbih. Kami kira dalam hal tata cara berpakaian, peraturan yang diikuti oleh para wiku sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan yang sangat membedakan antara para wiku dan para penghuni mandala yang kami dirikan terletak pada penyebaran tata cara berpakaian. Jika para wiku mengenakan pakaian itu untuk kalangan mereka, maka bagi pengikut kami pakaian itu akan dijadikan pakaian resmi bagi penduduk sekitar mandala tanpa memandang apakah mereka itu wiku atau sekedar orang dari kalangan Sudra Papa. Sementara itu, dalam hal menjalankan pantangan-pantangan terhadap makanan dan minuman, penghuni mandala akan kami wajibkan menjalani keberpantangan makanan dan minuman
sebagaimana seorang wiku berpantang, yaitu pantang memakan babi peliharaan atau celeng wanwa, anjing atau sona, kucing atau kuwuk, tikus, ular atau ulo, harimau atau macan, kukur atau ruti, kalajengking, teledu, hewan merayap atau galing, musang atau rase, kera, kera hitam, tupai, katak besar, kadal, burung buas, burung bulu hitam, kakatua, beo, jalak, hewan berjari 5, hewan yang hidup di dalam tanah, ular tanah, hewan dan cacing kecil-kecil menjijikkan, lalat, nyamuk, pijat-pijat, kutu, dan kutu anjing. Mereka juga kami tekankan untuk menjauhi minuman keras dan makanan najis sebagaimana laku seorang wiku. Dalam kehidupan sehari-hari, penghuni Mandala juga kami wajibkan mengikuti sikap hidup para wiku yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu yang bersifat pengendalian diri untuk menyucikan hati, seperti tidak suka marah, tidak rakus, tidak suka bertengkar, tidak gampang bingung, tidak berutang piutang dengan bunga, tidak mencuri atau mengambil paksa hak orang lain, tidak memberi makan pencuri, tidak menyuruh mencuri, tidak bersahabat dengan pencuri, menghindari tindakan tidak mengembalikan barang pinjaman keluarga, tidak mengambil hak orang lain secara diam-diam, tidak menguntil, tidak merampok, tidak singgah di tempat perjudian walaupun kehujanan dan kepanasan, menjalankan semua pantangan dan larangan, dan yang terpenting adalah mengendalikan diri dari desakan-desakan ikatan kehidupan duniawi. Sebaliknya, para penghuni Mandala harus meniru sikap para wiku yang menghiasi diri dengan perilaku luhur dan mulia, seperti suka mengampuni, punya rasa malu, jujur, tidak menyakiti, murah hati, lurus hati, kuat mengendalikan pikiran atau dhamma, tulus lahir dan batin, suka bersodakoh, kuat mengendalikan panca indera, selalu berpegang pada akhlak dan kebijaksanaan, selalu mandi tiap hari untuk membersihkan diri, memakai bedak wewangian, menyucikan diri dengan air pembasuh, melakukan sembahyang 3 kali sehari, yaitu pada subuh, tengah hari, dan malam, bertasbih memuja Tuhan, berdoa, dan melatih diri menyemayamkan Tuhan di dalam hati. Bukankah segala apa yang menjadi tatanan hidup para wiku itu, jika kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam syariat Islam, pada dasarnya tidak jauh berbeda. Jika paman dengan menjalankan hidup sehari-hari berdasarkan syariat Islam yang ketat, terutama dalam berpakaian, berpantang makanan, menjauhi minuman keras, dan berperilaku luhur dalam hidup sehari-hari, akan memberi kesan kepada penduduk Nusa Jawa bahwa orang-orang yang tinggal di Dukuh Lemah Abang, Lemah Jenar, Lemah Ireng, dan Lemah Putih adalah para wiku yang wajib dimuliakan. Jika di antara penduduk di keempat Mandala itu terbukti ada yang melanggar peraturan karena rakus dan sombong, ia akan terkena hukuman seperti hukuman yang dikenakan pada seorang wiku, yaitu dianggap panten. Ia akan dikucilkan dan tidak boleh diajak bicara. Bahkan jika tidak mau bertobat juga, maka pelanggar itu akan dicambuk dan diusir dari Mandala, karena orang semacam itu tidak pantas tinggal di Caturbasa Mandala. Selain semua ketentuan itu, penghuni Caturbasa Mandala juga dibiasakan untuk berpuasa setiap hari Soma atau Senin dan Weraspati atau Kamis. Dengan begitu, penduduk sekitar akan menganggap mereka sebagai wiku yang suka berpuasa, pengikut sang Purohita para dewa, yaitu wiku suci di swarga, Bagawan Wrehaspati, dan yang tidak kalah penting, mereka wajib mengabdikan diri pada kehidupan rohani dan harus bertindak melayani kebutuhan penduduk sekitar sebagaimana yang dilakukan para wiku. Perlu paman ketahui, peraturan yang sudah kami terapkan di sejumlah Dukuh Lemah Abang selama ini
telah menunjukkan hasil menggembirakan. Penduduk di sekitar Lemah Abang mulai meninggalkan praktik-praktik lama yang berhubungan dengan upacara mengorbankan manusia. Mereka mulai menerapkan nilai-nilai keislaman tanpa sadar karena mereka menganggapnya sebagai amalia dari ajaran Wiku Siwa Buddha, ujar Syekh Siti Jenar. Jika demikian, apa yang membedakan penduduk dukuh-dukuh yang engkau buka dengan para wiku? Pertama-tama dalam hal mencari nafkah. Paman. Jika para wiku tidak boleh berjual beli, maka penghuni dukuh boleh berjual beli. Kedua, semua penduduk dukuh berhitan, sementara wiku tidak. Ketiga, tata cara bersembahyang Islam dilakukan dengan berdiri, ruku, sujud, dan duduk tasahud. Keempat, arah kiblat ke Baitullah. Jika memang demikian, aku setuju dengan gagasanmu, tapi bagaimana jika nanti ada yang menanyakan tentang nama ajaran yang engkau sampaikan lewat catur bahasa Mandala itu? Apakah akan disebut Islam atau mazhab baru Siwa Buddha? Kami tetap menyebut ajaran Islam yang bermakna jalan keselamatan bagi manusia. Namun, sejak semula kami sudah menyampaikan kepada para penghuni dukuh untuk menyatakan bahwa Islam adalah penyempurna Siwa Buddha. Karena itu, jika ada penganut Siwa Buddha yang menganggap bahwa apa yang kami ajarkan itu adalah suatu mazhab baru dari agama mereka, kami tidak punya hak untuk melarangnya. Karena yang paling penting bagi kami bukanlah nama dan bentuk rupa suatu ajaran agama, melainkan hakikat tauhid yang tersembunyi di balik kebenaran agama itulah yang utama, kata Syekh Siti Jenar tegas.